Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman fillah. Tidak terasa kita telah memasuki bulan Dzulqa'dah, termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bulan yang dimuliakan adalah bulan pertama yang dimuliakan, yang disucikan oleh Allah adalah bulan Dzulqa'dah yang disebut di dalam Al-Quran 3 bulan mutawaliyat, 3 bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Satu terpisah, yaitu bulan Rajab ketika akan menjelang Ramadan. Ikhwatal iman fillah, apa sesungguhnya rahasia di balik ada 4 bulan yang disucikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita renungkan, ikhwatal iman fillah, dipergilirkannya bulan-bulan dengan keistimewaannya masing-masing, termasuk adanya bulan Dzulqa'dah ini adalah merupakan inspirasi bagaimana kebaikan perbuatan amal solih di dalam beragama ini agar terus berlangsung terus-menerus. Ikhwatal iman fillah, maka hikmah yang pertama adalah agar kita sebagai mukmin dapat beribadah secara kontinuitas. Kita akhirnya semakin mengerti bahwa yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan dari kita sebagai hambanya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tak lain adalah agar kita beribadah secara terus-menerus. Beribadah bukan musiman atau malah dadakan. Inilah yang ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Nabi menghususkan hari-hari tertentu untuk beramal, wahai Aisyah? Maka Aisyah menjawab, tidak. Amalan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berkesinambungan. Itulah yang disebutkan, disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus menerus, yang kontinu walaupun sedikit. Ikhwatal iman fillah, bayangkan begitu selesai Ramadan sebagai sayyidus syuhur, penghulu bulan, yang menjadi bulan latihan dengan semangat luar biasa melakukan amalan, langsung dipertemukan dengan Syawal setelah bulan Ramadan, puasa Syawal 6 hari. Ikhwatal iman fillah, kondisi meningkatnya ketaatan di bulan Syawal masih terus dapat terjaga. Begitu masuk bulan Dzulqa'dah ini, kita dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh. Penjagaan agar tidak kembali futur atau lemah semangat kita dalam beribadah. Ada 3 bulan berturut-turut, mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai Muharram. Ikhwatal iman fillah, tentu saja harapannya kebiasaan beramal terbaik ini akan terus langgeng, tidak hanya sampai Ramadan tahun depan, tapi tetap bermujahadah sampai husnul khatimah, sampai kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman fillah, yang kedua, beribadah di saat banyak orang terlupa. Bulan Dzulqa'dah sering diabaikan dan dilupakan sebagian kalangan, dilupakan oleh banyak orang. Mungkin saja karena letaknya bulan Dzulqa'dah ini terjepit atau diapit 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Termasuk juga karena Dzulqa'dah tidak memiliki peristiwa sejarah Islam yang populer sebagaimana bulan-bulan haram lainnya. Ikhwatal iman fillah, Dzulhijjah selalu diingat karena di dalamnya ada hari raya Idul Adha, ada ibadah haji, ada kurban sebagai syiar Islam teragung. Begitu pula bulan Muharram, tahun baru Islam mengawali bulan ini. Rajab juga demikian, peristiwa fenomenal Isra Mi'raj terdapat di penghujung bulan ke-7 Qamariyah ini. Ketika sebagian besar insan tidak serius memperhatikan ibadah di waktu tertentu, maka di saat itulah ibadah menjadi sangat spesial dan istimewa. Sebagaimana seseorang yang tetap berzikir ketika masuk pasar, tetapi menegakkan qiyamul lail di saat banyak orang tertidur pulas. Ikhwatal iman fillah. Kemudian rahasia yang ketiga adalah Dzulqa'dah adalah bulan yang aman dan nyaman, memberikan rasa aman dan memberikan rasa nyaman kepada semua makhluk.
Karena dalam kajian sejarah, Imam Ibnu Manzur dalam kitab kamus klasiknya yang berjudul Lisanul Arab menjelaskan dinamakan Dzulqa'dah karena pada bulan ini tidak dianjurkan bepergian dan dilarang berperang. Suasana di Jazirah Arab ketika itu penuh dengan ketenangan dan keamanan. Ikhwatal iman fillah, inilah sesungguhnya karakter asli orang yang beriman kepada Allah, yakni selalu menebar kasih sayang dan perdamaian. Rasulullah SAW berpesan, orang yang beriman itu adalah orang yang membuat rasa aman terhadap sesamanya dari harta dan jiwanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Mudah-mudahan bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.